Nah, oke, kali ini kita lanjut materi berikutnya di bab selanjutnya ya, yaitu tentang file system dan juga file management. Di sini nantinya kita akan belajar terkait dengan file ya, manajemen sebuah file. Oke, kita mulai aja dari pertama. Nah, kita mulai dari awal ya, yang file hierarki terlebih dahulu. Nah, struktur sebuah file pada suatu sistem Linux itu ya kurang lebih seperti ini. Ada slash gitu. Kemudian di bawahnya tuh ada kayak slash bin, slash boot, dan masih banyak lainnya. Ya. Ini kalau di Windows slash ini ibaratnya adalah si yang ini ya, yang penyimpanan yang C gitu. Kan ada penyimpanan C, ada penyimpanan D. Nah, C ini kan untuk sistem ya, untuk sistem kayak nyimpen OS-nya ya di dalam C. Kalau D ini ya kita buat sendiri gitu ya. Partisi yang kita buat sendiri yang nyimpen apa gitu, nyimpen game atau nyimpen file dan sebagainya di ya. Kurang lebih C itu ya seperti slash kalau di Linux ya. Nanti di bawahnya tuh ada kayak var, user, dan sebagainya. Nah, maksudnya apa? Slash itu apa, bin itu untuk apa, dan lokasi filenya ini sebenarnya untuk apa sih? Kalau kita lihat ya ada penjelasannya di sini. File hierarkis. Jadi lokasi slash ya, slash itu untuk primary hierarchy root atau sebagai root directory dari seluruh file system hierarki ya. Ini slash. Kita coba lihat deh. Ini sebentar Windows. Oke, kita langsung aja. Nih. Saya cek di Ubuntu server ya. Teman-teman langsung aja coba cek cd slash. Kalau misalkan yang pakai Red Hat juga bisa langsung cd slash. Kemudian ls. Nanti akan tampil seperti ini nih. Ada bin, ada cd-rom, ada etc, ada lib, dan sebagainya. Ini juga bin, boot, dev, etc, home, dan sebagainya. Ini adalah slash ya. Slash itu sebagai directory primary hierarkinya, sebagai root directory-nya gitu. Ya, slash. Kemudian ada apa lagi? Slash boot misalkan. Kita masuk ke cd slash boot ls. Lihat isinya apa? Isinya config, group, init rd, dan sebagainya. Di Red Hat juga sama. cd slash boot ls. Nah, isinya juga sama. Config, init ram, dan sebagainya. Loadernya. Slash boot ini berfungsi sebagai bootloaders files, kernels, dan init.rd. Ya. Jadi boot ini ya, slash boot ini ya untuk file-file yang berkaitan dengan proses booting gitu. Saat kita menghidupkan PC, nah itu proses bootingnya itu, lokasi filenya itu ada di dalam slash boot ya. Kemudian apa lagi? Ada slash usr, cd slash usr, ls, cd slash usr, ls. Nah, di slash usr ini fungsinya untuk apa? Di slash usr ini untuk secondary hierarchy untuk read-only user data yang berisi application gitu ya. Jadi isinya slash usr ini adalah aplikasi-aplikasi gitu. Ya. Itu ada kayak games, ada bin, lokal, sbin, share, dan lain-lain. Di usr itu masih banyak lagi di usr. Ya. Nah, di sini saya contohkan dulu. Misalkan kita masuk ke cd slash usr slash bin. Nah, ini adalah isinya. Aplikasi-aplikasi kayak perintah yang kita jalankan tadi. Kayak cd, kemudian mi gitu ya. Kemudian det, dan sebagainya. Itu ada di dalam cd slash usr slash bin. Ya, di dalam sini. Di Ubuntu juga sama. cd slash usr slash bin. Nah, isinya adalah file-file aplikasi, UMI, dan sebagainya.
perintah-perintah yang kita ketikkan gitu. Nah, misalkan teman-teman pengen buat perintah sendiri pun juga sama, teman-teman masukkan ke dalam sini saja. Gitu ya, dibuat shortcut kayak gitu. Oke. Itu yang ada di dalam /usr ya, read only user data berisi application. Kemudian ada /dev. cd/dev. Isinya apa? Di Red Hat juga sama, cd/dev. Isinya apa sih? Nah, isinya adalah kalau kita lihat di sini ada CPU, konsol, CD-ROM, NVRAM ya, dan sebagainya. Sama di Ubuntu juga sama. Nah, kalau /dev itu isinya adalah essential device hardware ya, USB dan juga external hard drive. Jadi kayak pokoknya device-device yang eksternal deh, itu masuknya ke dalam /dev nantinya. Kayak misalkan teman-teman ada flash disk, kemudian teman-teman colokin ke mesin yang Linux gitu ya. Kalau Windows kan langsung ngedetek tuh, langsung bisa masuk ke dalam foldernya, partisinya. Tapi kalau di Linux enggak, teman-teman harus melakukan mounting dulu gitu. Nah, lokasi flash disknya nanti ada di dalam /dev gitu ya. Pokoknya /dev ini untuk essential device hardware yang secara eksternal gitu. Oke. Kita lanjut ya. Udah di /dev. Sekarang kita coba masuk ke /etc. /etc. cd/etc ini. Nah, isinya adalah apa? Kalau kita lihat di sini, /etc itu file konfigurasi seluruh sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngutak-atik si sistemnya, ya service-service yang ada di sistem itu lokasinya di /etc. Gitu. Jadi setiap teman-teman nanti melakukan instalasi service gitu, teman-teman bisa melakukan konfigurasinya itu di /etc. Di sini ya, /etc. Di sini ada cron, ada libssh dan sebagainya. Ini pokoknya konfigurasi filenya. Kayak setting IP address juga di sini gitu ya. Oke, di /etc ya. Kemudian ada /home. /home ini untuk user non-root home directory yang berisi file, personal setting, dan sebagainya. Jadi /home ini adalah home directory-nya untuk root yang untuk user yang non-root ya. Kalau kita lihat cd/home di si Red Hat juga ya. Nah, kalau kita lihat di Ubuntu cd/home-nya ada folder namanya Raffi ya. Raffi itu adalah user yang saya buat gitu. Jadi setiap kita melakukan pembuatan user nantinya itu akan membuat home directory gitu untuk melakukan menyimpan kayak misalkan ya dokumen dan sebagainya. Jadi setiap user nantinya itu nggak saling terhubung ya dokumennya gitu, nggak, tapi udah pisah-pisah. Jadi Linux itu kan ini ya multi user gitu. Jadi setiap user itu beda-beda direktorinya, penyimpanannya pun beda-beda ya. Cuma satu hard disk gitu ya. Di Red Hat kenapa nggak ada cd/home-nya? Karena default usernya adalah root. Kalau home directory root itu bukan di /home. Nanti kita bahas ya. Jadi gitu. Makanya teman-teman harus paham /home ini adalah home directory untuk user. User yang non-root gitu ya. Kemudian ada /tmp. /tmp ini temporary files yang nggak disimpan di antara reboot system. Jadi /tmp ini jadi kayak file-file yang udah nggak dipakai gitu ya. Kayak log-log yang udah nggak dipakai itu masuknya ke dalam tmp. Nah, tmp ini kalau misalkan kita lakukan reboot system nanti akan hilang. Ya, coba kita masuk ke cd/tmp. Ini folder sementara ya, folder temporary. ls. Nah,
Ini folder sementara ya. Mungkin isinya beda-beda ya sama punya teman-teman. Isinya beda, nggak apa-apa. Yang penting ada foldernya, /tmp ya. Nah ini kalau misalkan kita restart sistemnya, itu akan hilang temporary filenya. Ya, nggak akan di-save. /tmp. Kemudian ada /var, ini untuk variabel data yang berisi konfigurasi sistem, berisi file, database, log, dan sebagainya ya. Jadi /var ini adalah variabel datanya. Jadi kalau misalkan teman-teman konfigurasi filenya di etc, di /etc, nah lokasi variabelnya, spesifiknya itu ada di dalam /var ya. Kita langsung aja cd /var misalkan. cd /var. Nah, ini ya isinya. Di sini tuh ada apa aja sih? Ada log, ada library gitu ya, ada cache dan sebagainya. Di sini tuh ya variabel-variabel untuk sebuah aplikasinya nantinya gitu dalam sini. Ya. Variabel data yang berisi konfigurasi sistem, berisi file, database, log dan sebagainya. Jadi misalkan teman-teman pengen mengolah lognya, mau lihat lognya itu ada di mana, ya udah berarti teman-teman masuknya ke cd /var/log di sini. Nah di sini ada log apa aja ya. Di Red Hat juga sama, cd /var/log. Nah di sini ya. Oke, teman-teman bisa coba-coba sendiri nantinya membuat melihat apa aja sih di dalamnya gitu ya. Mulai dari home directory-nya aja dulu di cd/ gitu ya. cd/ lihat ada bin, boot, dev, etc, home dan sebagainya, itu coba teman-teman telusuri lah satu-satu. Lihat isinya apa ya. Supaya lebih paham lagi. Dan yang terakhir nih ada /root ya. /root ini adalah user root home directory. Nah, kalau /home itu user non-root home directory ya, berisi file dan sebagainya. Nah, kalau root itu ada di /root ya. Jadi kalau misalkan Red Hat nih, Red Hat itu ada di cd/root. Ya di sini. Nah, nantinya file-file yang diinstal misalkan di-download gitu ya dari user root itu nanti akan masuk ke sini, personal filenya akan masuk ke sini, dokumen-dokumennya ya di /root. Tapi kalau misalkan pakai user biasa, dia masuknya ke cd /home, kemudian namanya masing-masing, nama usernya masing-masing. Nah nanti akan masuknya ke sini, gitu ya. Oke, teman-teman silakan dicoba-coba lagi ya. Dicoba masukin satu persatu, terus dipahamin deh isinya apa sih. Ini saya ringkas secara singkat aja sih, nggak terlalu panjang ya. File hierarkinya, kalau misalkan kita lihat di gambaran di depan, ini juga kan banyak ya. Ada bin, ada boot, dev, etc, home, root, run, dan sebagainya. Teman-teman bisa cari resource-nya di internet ya. Di sini kita yang menurut saya important aja, yang penting-penting aja, dan yang sering digunakan ya ini. Di sini ya, yang sering digunakan. Oke, nanti kita lanjut lagi materi berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.